Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas praktikum D, program studi teknologi rekayasa otomasi, sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai motor induksi, mulai dari pengertian cara kerja, komponen utama, hingga penggunaan start delta pada motor induksi 3 fasa. Di sini pengertian motor induksi. Jadi motor induksi adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan prinsip induksi elektromagnetik. Motor ini disebut motor induksi karena arus listrik pada rotor tidak diberikan secara langsung, melainkan diinduksikan oleh medan magnet stator. Motor induksi banyak digunakan di dunia industri karena memiliki konstruksi yang sederhana, kuat, biaya relatif murah, serta perawatan yang mudah dibandingkan jenis motor lainnya. Kemudian cara kerja motor induksi. Cara kerja motor induksi dimulai ketika arus listrik 3 fasa mengalir pada belitan stator. Arus ini akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet tersebut kemudian memotong konduktor pada rotor sehingga menimbulkan arus induksi di dalam rotor. Arus rotor ini menghasilkan medan magnet sendiri yang akan berinteraksi dengan medan magnet stator. Interaksi ini menimbulkan gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berputar. Rotor selalu berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip, dan slip inilah yang membuat proses induksi tetap terjadi. Selanjutnya, komponen penting motor induksi. Pertama yaitu pada belitan dan terminal box. Komponen penting pertama adalah belitan atau winding. Belitan merupakan kumparan kawat tembaga yang terletak pada stator dan berfungsi untuk menerima arus listrik serta menghasilkan medan magnet berputar. Pada motor induksi 3 fasa terdapat 3 set belitan utama. Komponen penting kedua adalah terminal box. Terminal box berfungsi sebagai titik sambung antara sumber listrik dan belitan motor. Di dalam terminal box terdapat terminal seperti U1, W1, W1 serta U2, W2, W2 yang digunakan untuk konfigurasi hubungan start, Y atau delta. Alasan penggunaan starter start delta. Arus yang perbandingan start delta dan dol. Starter dol atau direct online menghubungkan motor langsung ke sumber listrik. Kekurangannya adalah arus start sangat besar, bisa mencapai 5-8 kali arus nominal sehingga dapat menyebabkan penurunan tegangan jaringan dan kejutan mekanis pada motor. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan starter start delta. Saat start, motor dihubungkan dalam konfigurasi start sehingga arus start menjadi lebih kecil sehingga sepertiga arus dol. Setelah motor mencapai sekitar 75-80% kecepatan normal, rangkaian otomatis berpindah ke hubungan delta untuk mendapatkan daya penuh. Dengan metode ini, proses starting menjadi lebih halus dan aman bagi motor maupun sistem kelistrikan. Dan alur start delta. Pada rangkaian daya sumber listrik 3 fasa mengalir melalui MCB, kemudian ke kontraktor utama dan selanjutnya ke motor. Kontraktor start dan delta berfungsi untuk mengubah konfigurasi belitan motor terhadap sesuai dengan tahap operasi. Pada rangkaian kontrol, saat tombol start ditekan, kontraktor start dan kontraktor utama aktif sehingga motor berputar dalam hubungan start. Timer bekerja dan setelah waktu yang ditentukan, kontraktor start akan mati dan kontraktor delta aktif sehingga motor beroperasi dalam hubungan delta.
Sistem ini dilengkapi dengan interlock yang berfungsi mencegah kontraktor start delta aktif dan dalam secara bersamaan agar tidak terjadi singkat. Oke, terima kasih. Lanjut ke percobaan pada Getsimo. Oke, di sini saya menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian dari start deltanya. Yang pertama di sini kita pilih untuk sablonnya. Selanjutnya kita cari untuk MCB 3 fasanya. Selanjutnya kita cari untuk kontaktor. Kita cari untuk overload ya. Oke, ini untuk overloadnya. Selanjutnya kita pasang untuk motornya. Sudah bagi kontak untuk start dan delta. Kemudian kita cari untuk MCB 2 fasanya. Selanjutnya kita cari untuk emergency stop. Selanjutnya kita cari untuk overload. Ini overloadnya di NC ya, NC. Selanjutnya tombol stop. Start. Sudah, ini ada rangkaian laginya.
Oke. Mau pakai NO ya. Sini kita pakai ANC. Selanjutnya ada timer. Ini ada timernya. Connection timer. Selanjutnya kita cari ke indikator. Untuk indikator ini timernya. Oke, jadi mungkin seperti ini untuk rangkaiannya.
Oke, jadi di sini untuk rangkaian dari start deltanya, di sini ada sumber 3 fasa, dan ada N sama PE, di sini ada MCB. Dan ini untuk rangkaian motornya, dan sebelah sini dan sebelah kanan rangkaian kontrolnya. Di sini ada kontaktor, di sini ada overload, di sini ada motor listriknya. Dan motor listrik ini tersambung dengan delta dan start, dimana pada P2 ini ke titik 6, bukan ke titik 2 ya, jadi dibalik seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di rangkaian sebelah kanan di sini ada MCB 1 fasa, di sini ada overload, ini ada stop, start, serta rangkaian latching ya. Di sini terdapat indikatornya, ada on, ada off, dan di sini ada timer. Oke, coba kita simulasikan. Kita tekan tombol play-nya, kemudian untuk MCB 1 fasa itu di rangkaian kontrol kita aktifkan. Di sini terdapat indikator off, berarti motor listrik ini berarti mati ya. Kemudian untuk menyalakan kita pilih terlebih dahulu untuk MCB 3 fasanya, dan kita tekan tombol start. Nah, di sini sudah terlihat untuk motor listriknya menyala. Coba untuk timernya kita atur ke 5 detik. Tekan seperti tadi, tekan untuk startnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk motor listriknya menyala. Dan di sini untuk indikator on menyala, yang berarti motor listriknya menyala. Nah, di sini bisa dilihat startnya itu menyala, kemudian setelah kita atur timernya, maka dia akan berpindah ke delta. Nah, jadi si startnya ini untuk mengatur lonjakan.